kenapa sih kita harus ikut andil dalam mempertahankan generasi muda saat ini gitu Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Osdi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Sobat Osdi semua tetap sehat dan tetap semangat. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Syahlum Laila Soraya. Teman-teman bisa akrab panggil saya dengan Syahlum. Saya akan memandu untuk sesi podcast pada kesempatan kali ini, seperti itu teman-teman. Baik, di sini saya tidak sendirian teman-teman. Di sini saya ditemani oleh narasumber yang sangat-sangat luar biasa, yaitu adalah Kak Ahmad Usama. Beliau ini merupakan Ketua Umum Komisariat daripada Fakultas Pertanian UMY. Seperti itu. Mungkin kita sapa terlebih dahulu ya untuk narasumber kita pada kesempatan kali ini. Baik, Assalamualaikum Kak Ahmad Usama, betul? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sahlum. Ya, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman, rekan-rekan sahabat OSDI 2024 ini Kak. Ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman. Kenalin dulu ya, karena tak kenal maka ta'aruf atau tak sayang. Ta'aruf dulu aja ya. Ta'aruf. Nama aku Ahmad Usama. Teman-teman biasa memanggil Sam, gitu ataupun Ahmad dan lain sebagainya. Di periode ini aku diamanahkan atau dibebankan juga untuk menjadi Ketua Umum FP atau Fakultas Pertanian. Insya Allah nanti selesai di bulan September nanti kita selesai dan mencari pengganti daripada periode kali ini. Itu mungkin perkenalan singkatnya. Di Fakultas Pertanian ambil jurusan agribisnis, jadi kurang lebih keilmuannya sosial ekonomi pertanian kayak gitu, Sahlum. Oh, seperti itu ya Kak. Yeah. Ini biar lebih akrab aku panggilnya Kak atau Mas Sam, Mas Usama atau Mas Ahmad ini? Seenaknya Sahlum aja. Oke, berarti Mas Ahmad gitu aja ya? Boleh. Oke. Untuk kabarnya Mas Ahmad ini baik ya, berarti tetap semangat di akhir periode berarti ya Kak ya? Oke. Berarti kalau untuk kesibukannya akhir-akhir ini apa itu kira-kira Kak? Kesibukan akhir-akhir ini ada beberapa pekerjaan. Untuk saat ini masih ya ada freelance, kemudian masih mengerjakan tugas akhir juga ya, mohon doanya supaya dilancarkan semuanya. Amin. Mohon didoakan juga ya rekan-rekan teman-teman OSDI supaya lancar untuk tugas akhirnya Mas Ahmad ini. Seperti itu. Amin. Terima kasih. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira untuk nantinya Kak Ahmad ini berdinamika di IMM itu, itu udah sejauh apa sih Kak untuk menjabatnya juga sebagai ketua, itu udah memberikan suatu hal yang baru mungkin di Fakultas Pertanian seperti itu? Sejauh mana kita sudah bertambah di Fakultas Pertanian pada periode kali ini. Hari ini kita coba merangkul segenap elemen yang ada di Fakultas Pertanian itu sendiri, baik kita merangkul bekerja sama kolaborasi program kerja dengan lembaga mahasiswanya, juga dengan fakultas ataupun dekanat setempat, dekanat Fakultas Pertanian. Selain itu juga pada periode kali ini kita mendorong individu setiap anggota untuk bisa berkontribusi aktif dalam setiap kegiatan maupun itu kompetisi, pendanaan ataupun hibah pengabdian dan lain sebagainya. Sisi lain kita aktif di IMM, juga kita mendorong setiap individu itu untuk terus berkarya, berkompetisi, berfastabiqul khairat kalau bahasa IMM-nya ya. Betul. Mungkin sebelum jauh kita membahas tentang OSDI dan juga IMM ya Kak ya. Ya boleh. Mungkin bisa Kak Ahmad Usama
jabarkan apa itu IMM gitu, biar sobat-sobat OSDI 2024 ini juga tahu apa itu IMM, apa itu komisariat Ya, gitu. oke. Sedikit banyak yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman. IMM itu sudah pasti ya singkatan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalau secara umum di perguruan tinggi negeri itu ada BEM, namun khusus di perguruan tinggi Muhammadiyah dan juga ada beberapa perguruan tinggi yang lainnya juga walaupun bukan Muhammadiyah itu ada IMM yang kurang lebih fungsinya sama seperti BEM, cuma ini di bawah naungan Muhammadiyah. Selain itu juga IMM ini sebagai organisasi otonom daripada Muhammadiyah yang menjadi tangan panjang dakwah Muhammadiyah di kalangan mahasiswa. Kalau di pelajar ada IPM, ada kalau yang negeri ada OSIS, dan juga IMM ini sebagai organisasi gerakan yang kurang lebih bergerak pada 3 ranah. Pertama ada keagamaan, kemudian keilmuan, dan terakhir ada gerak di ranah sosial atau humanitas. Maka teman-teman ketika nanti masuk ke UMY kemudian ikut IMM, saya kira teman-teman nggak rugi karena 3 ranah ini teman-teman dapatkan. Di agamanya teman-teman dapat, barangkali nanti tambah soleh kayak gitu ya. Kemudian di intelektual atau keilmuan juga dapat, yang ini bisa menjadi bekal bagi kesuksesan kuliah teman-teman. Karena di masing-masing fakultas IMM itu ada, dan secara keilmuan IMM juga ya memberikan tambahan keilmuan di fakultas itu tersebut. Misal di pertanian ya, nanti di IMM Fakultas Pertanian itu akan ada diskusi-diskusi ataupun materi-materi yang menyangkut tentang pertanian, yang itu tidak jauh daripada bangku perkuliahan, maka ini menjadi nilai tambahan. Dan terakhir di humanitas, setelah teman-teman dapat keagamaan kemudian keilmuan, maka humanitas ini sebagai implementasi, teman-teman akan bersosialisasi dengan masyarakat, teman-teman akan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di perkuliahan juga didapat di organisasi. Kurang lebih seperti itu. Wow, sangat-sangat memberikan dampak banget ya daripada organisasi IMM itu sendiri, Kak. Dan kebetulan juga saya itu adalah salah satu kader juga IMM di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Visipol, betul, Kak. Mungkin itu ya sedikit pengantar gimana terkait dengan IMM ya. Lanjut lagi dengan pembahasan kita yaitu OSDI. Dan kali ini podcastnya itu teman-teman bertemakan peran mahasiswa FP dalam membangun generasi berkeadaban. Mungkin ada tanggapan untuk terkait tema ini dari Kak Ahmad Usama? Tanggapannya kalau tadi peran mahasiswa FP Fakultas Pertanian, paling tidak memberikan pesan kepada teman-teman mahasiswa secara umum dan mahasiswa pertanian pada khususnya, salah satu hal yang perlu kita perhatikan di dalam peradabannya adalah bagaimana kita mempertahankan pertanian ini. Karena saya dari Fakultas Pertanian juga merasa atau mengamati bahwa pertanian ini hari-hari ini menjadi hal yang tidak begitu menarik, yang kemudian tidak banyak diminati oleh mahasiswa. Bahkan kalau boleh menyampaikan, ada seorang petani, kemudian dia punya anak, dia menyampaikan pesan kepada anaknya agar ketika besar tidak menjadi petani. Ini kan menjadi salah satu keprihatinan kita. Maka paling tidak mahasiswa pertanian juga ya nanti bersama-sama majukan pertanian kayak gitu. Baik, seperti itu tanggapan dari Kak Ahmad Usama. Diharapkan nanti teman-teman untuk yang bergabung pada Fakultas Pertanian jangan ragu-ragu ya untuk bergabung juga dari organisasi IMM seperti itu. Nah, Mas Ahmad, generasi sekarang adalah penentu kejayaan, itu benar ya? Ya, betul. Kejayaan Islam utamanya pada masa modern peradaban Islam saat ini. Dan di masa lalu dalam catatan sejarah dunia merupakan gabungan dari beragam budaya yang terdiri dari negara-negara dan pemerintahan. Nah, seberapa penting sih generasi muda dituntut untuk mempertahankan peradaban Islam kira-kira? Dituntut untuk mempertahankan peradaban Islam. Ya, ini menurut saya pribadi itu sangat penting sekali karena
bicara bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam, kemudian syariat dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa Islam ini hadir dengan latar belakang kejahiliahan dulu di zaman jahiliyah ya. Maka Nabi diutus inama buistu liutamima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka setelah mencapai kejayaannya, saya kira memang perlu dipertahankan peradaban Islam ini untuk menjaga nilai-nilai itu, menjaga budaya-budaya itu, dan menjaga syariat itu. Ketika generasi muda hari ini kemudian acuh akan peradaban Islam, maka besar kemungkinan nilai-nilai itu akan luntur yang barangkali menyebabkan kejahilian lagi. Karena hari ini salah satu isu yang masih hangat adalah pemerintah melegalkan alat kontrasepsi dan sebagainya gitu. Itu menjadi salah satu keprihatinan kita. Bagaimana ketika generasi muda ini acuh terhadap peradaban Islam, maka yang ditakutkan adalah hal-hal yang serupa seperti itu. Maka perlu dijaga oleh generasi muda peradaban Islam itu. Baik. Kemudian juga berangkat dari yang telah disampaikan Kak Ahmad ini, kemudian saya juga ada pertanyaan terkait dengan kenapa sih kita harus ikut andil dalam mempertahankan generasi muda saat ini gitu Kak? Ya. Ada salah satu ungkapan, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Maka generasi muda ini adalah ya orang pada masa itu, dan esok yang akan memimpin negeri ini ataupun memimpin dunia ini adalah generasi muda ini. Maka generasi muda harus ikut andil dalam membangun peradaban itu sendiri. Karena ke depan yang akan merasakan kehidupan itu adalah kita. Orang-orang tua kita barangkali masanya akan selesai, dan ke depan adalah masa kita. Maka kita harus bersama-sama untuk ikut andil dalam membangun peradaban itu, dalam hal memimpin dan lain sebagainya. Baik, seperti itu ya Kak, berarti jadi emang generasi muda itu dituntut untuk harus tetap berkobar gitu ya. Karena akan ya masanya masa kita, orang-orang tua kita masanya barangkali akan selesai. Betul. Kemudian dalam membangun generasi Islam, apa saja sih Kak dasar yang dapat dilakukan untuk membentuk generasi terbaik Islam gitu? Ada salah satu cerita ketika Jepang dibom Hiroshima dan Nagasaki. Kaisar itu menanyakan setelah dibom itu bukan kerugiannya berapa dan sebagainya, tapi Kaisar menanyakan berapa guru yang tersisa. Maka dari cerita itu menurut saya pribadi yang paling penting adalah untuk membangun itu sebagai dasar adalah pendidikan. Paling tidak ada beberapa, pertama pendidikan secara spiritual agama yang nanti di dalamnya ada akidah sebagai pondasi, kemudian ibadah dan akhlak, kemudian pendidikan secara intelektualitas yang mana ini menjadi bekal bagi generasi muda untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Sebagai bekalnya adalah intelektual itu. Dan terakhir adalah pendidikan karakter. Ini yang akan menjadi pagar-pagar integritas dan sebagainya. Karena ada beberapa yang kemudian dia baik secara intelektual, dia pintar, tapi kemudian tidak punya karakter, ya akan menjadi orang-orang yang barangkali sesat lah, kayak koruptor dan sebagainya. Dia berilmu, tapi secara karakter dia tidak punya. Maka tiga ini menjadi penting menurut saya. Pendidikan agama, pendidikan intelektual, dan terakhir adalah pendidikan karakter. Tiga itu barangkali yang harus selalu ditanamkan ya sebagai Kak, dasar di generasi Islam gitu ya khususnya. Betul. Baik, sangat berdaging sekali ya apa yang telah disampaikan oleh Mas Ahmad ini, teman-teman. Bagi teman-teman nanti ketika udah masuk di UMY boleh main-main ke komisariat kami di sekretariat gedung F5 khusus bagi masalah pertanian secara khususnya ataupun mahasiswa UMY secara umumnya. Di F5 lantai 1 itu ada sekretariat IMM Fakultas Pertanian. Teman-teman bisa main ke sana, kita bisa ngobrol lebih banyak.
Itu adalah undangan langsung ya Iya. teman-teman di podcast hari ini untuk teman-teman maba atau teman-teman mahasiswa UMY boleh langsung saja nanti kalau misal mau berbincang-bincang sama Mas Ahmad atau yang lain boleh langsung datang ke sekrenya gitu. Nah kemudian ini kan sudah masuk lagi ya ke IMM. Ya, ya. Lanjut saya juga ada pertanyaan nih Mas. Apa sih yang membedakan IMM Fakultas Pertanian ini dengan IMM dari Komsat-Komsat yang lain? Seperti itu. Secara umum menurut saya tidak ada bedanya karena kita sama-sama bergerak di tadi spiritualitas, keagamaan, kemudian intelektualitas ataupun keilmuan dan terakhir adalah kemanusiaan atau humanitas. Secara umum bergerak pada 3 itu. Cuma salah satu titik berat saya yang menjadi beda Fakultas Pertanian dengan komisariat lain adalah teman-teman Fakultas Pertanian ini lebih menitik beratkan pada ranah humanitas atau kemanusiaannya. Karena pertanian sebagai disiplin ilmu itu lebih atau paling membumi daripada disiplin ilmu dari fakultas yang ada di UMY. Ini menjadi bukti, salah satu buktinya adalah ketika teman-teman saya KKN, itu yang selalu menjadi ujung tombaknya adalah mahasiswa pertanian. Karena program yang paling membumi adalah program pertanian. Kurang lebih tidak akan jauh-jauh ketika teman-teman KKN ya akan menyangkut tentang pertanian. Sangat sedikit sekali disiplin ilmu yang lainnya. Paling tidak itu yang menjadi pembeda titik beratnya adalah pada di ranah kemanusiaannya, karena kita beranggapan atau menilai bahwa pertanian ini adalah disiplin ilmu yang paling membumi kayak gitu. Seperti itu ya Kak ya. Baik. Kemudian mungkin di dalam IMM itu kan pasti juga ada program kerja kan Ya, Kak. betul. Nah, kemudian mungkin adakah CM atau program unggulan yang membuat IMM Fakultas Pertanian itu beda daripada Komsat yang lain seperti itu untuk program kerjanya mungkin? Ya. Saya kira semua komisariat ataupun fakultas itu memiliki keunikan atau keunggulan program kerjanya sendiri. Di kami Fakultas Pertanian memiliki program kerja namanya Madrasah Agraria. Itu membahas tentang pertanian dari sisi ekologi ataupun lingkungannya dan dari sisi kemanusiaannya. Pada tahun ini kita mencoba untuk membahas sisi SDM-nya ataupun manusianya. Kenapa hari-hari ini generasi muda banyak yang kurang minat di pertanian, itu kita kaji di situ. Kalau Sahlum sendiri tertarik nggak di pertanian? Seperti yang dijelaskan oleh Mas Iya. Ahmad ini, jadi tertarik juga ya. Tertarik juga. Gimana tentang membumi juga tadi ya, terkait dengan semuanya itu juga tidak lepas dari lingkungan juga kan Kak Iya, ya? Seperti betul. itu. Nah, Sobat OSDI, tak terasa ya ini kita perbincangannya udah cukup mendalam banget dan udah cukup menghabiskan waktu juga. Ini sudah di penghujung waktu kita untuk kesempatan podcast pada kali ini. Ini terima kasih banyak ya Kak Ahmad untuk segala penjelasannya yang sangat Terima kasih kembali Sahlum. bisa membuka kita gitu akan segala persoalan generasi muda dan juga terkait dengan organisasi, apalagi terkhusus untuk organisasi IMM seperti itu. Nah, mungkin dari Kak Ahmad ada closing statement gitu? Mungkin disilakan. Oh ya, closing statementnya teman-teman ketika masuk kuliah nanti paling tidak harus mengikuti organisasi apapun itu, karena saya sendiri merasakan dampaknya dan ada pembedanya memang antara mahasiswa yang ikut organisasi dan tidak ikut organisasi. Kalaupun teman-teman ikut organisasi kemudian tersesat, paling tidak teman-teman tersesat di jalan yang benar. Itu saja. Wah, keren banget, keren. Terima kasih banyak ya Kak Ahmad Usama sudah telah meluangkan waktunya Siap, gitu terima untuk kasih kembali. menghadiri podcast dari OSDI 2024. Nah, seperti itu teman-teman sahabat OSDI 2024, semangat terus dan
Semoga nanti kita bisa bertemu, bisa berbincang lebih dalam lagi. Mungkin cukup sekian dari saya dan juga Kak Ahmad Usama. Kami pamit undur diri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.